Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, em, sebenarnya tidak banyak hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, tapi ini juga perlu untuk saya sampaikan. Karena dua video yang kemarin itu saya rasa masih banyak dari kalian yang apa ya, persiapan dalam chapter ini kurang. Sekali lagi saya tekankan bahwa chapter ini nanti akan menjadi dua nilai. Jadi dua nilai di dua mapel. Jadi satu kali kalian praktek itu nanti akan dapat nilai yang pertama di bahasa Indonesia adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan dan juga nilai ulangan harian yang pertama. Jadi nanti tidak ada ulangan harian untuk teks drama di bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesia kalian dapat dua nilai ini. Lalu kalian juga nanti akan dapat nilai dari seni budaya. Jadi dari praktek itu nanti kalian juga akan dapat nilai dari seni budaya. Oleh karena itu persiapkan dengan baik, karena kalau praktek kalian berantakan atau bahkan kalian tidak ikut praktek di kelompok kalian sama sekali, itu sangat mempengaruhi nanti ke nilai kalian. Karena tentu saja ini kalau di saya itu masuk nilai ulangan juga, entah nanti di seni budaya di Pak nanti masuk nilai apa, tapi yang jelas di bahasa Indonesia nanti masuknya ke nilai ulangan juga dan juga nilai keterampilan. Oke. Selanjutnya ada hal yang perlu saya sampaikan terkait presensi. Jadi ketika saya membuka pelajaran hari Selasa itu, saya kan buka pelajaran jam 10 ya biasanya. Jam 10. Setelah itu biasanya saya beri presensi, saya buka, saya tutup jam 11. Apabila kalian mengisi presensi itu lebih dari jam 11, ya otomatis akan saya tulis tidak hadir kalian. Nah itu nanti berpengaruh juga. Jadi kehadiran kalian itu nanti berpengaruh juga. Jadi perhatikan baik-baik kehadiran itu. Jangan sampai kalian telat. Karena yang sering saya perhatikan itu masih banyak yang presensinya itu lebih dari jam 11 gitu. Jadi usahakan sebelum jam 11 sudah ngisi absen di grup itu. Lalu untuk tugas, ini yang paling penting, ini yang perlu kalian perhatikan juga. Tugas kan saya berikan di Google Classroom itu hari Selasa. Hari Selasa saya share, lalu saya tutup itu besoknya jam 8. Jadi bukan usahakan ya, ini wajib kalian kumpulkan itu sebelum jam 8, karena ketika sudah jam 8 saya akan mengoreksi itu. Nah kalau kalian mengumpulkan lebih dari itu, otomatis tidak akan saya koreksi karena saya sudah selesai koreksi otomatis. Jadi ketika besoknya itu ditutup jam 8, usahakan maksimal ya, itu kalian jam 7 pagi besoknya hari Rabu itu sudah selesai, sudah kalian kumpulkan ke GCR. Jadi ketika saya nanti koreksi, tugas kalian itu ada. Jadi seperti itu. Jadi setiap minggu saya selalu melakukannya. Jadi nanti ketika saya share ke Google Classroom, besoknya jam 8 itu saya koreksi. Jadi yang tidak ada atau yang terlambat, misalnya mengumpulkan hari Rabu jam 10, ya sudah hilang. Saya ngoreksi sekali saja. Jadi kalau kalian memang ingin dapat nilai, kumpulkan dengan tepat waktu. Saya kira itu ya untuk teknis pembelajaran bahasa Indonesia yang sebenarnya saya nggak ingin menyampaikannya, saya ingin kalian memahami sendiri, tapi saya kasihan ya lama-lama, karena nanti kalau saya tidak memberitahu, kalian merasa bahwa ketika kalian mengumpulkan telat kalian tetap dapat nilai. Nggak akan saya nilai, percuma, karena saya sudah selesai koreksi. Jadi seperti itu.
Oke, langsung untuk materi hari ini sedikit saja. Ini teknis teater. Jadi ini gampangnya apa yang akan kita cerita aja lah. Kita cerita sedikit tentang apa yang akan terjadi di panggung nanti ketika teater berlangsung. Jadi itu namanya teknis teater. Teknis teater itu ada 3. Yang pertama tata panggung, tata busana, dan tata suara. Tata panggung, tata busana, dan tata suara. Tata panggung itu meliputi penataan latar, properti yang digunakan, dan juga lighting atau pencahayaan. Jadi penataan latar. Panggung itu misalnya kotak. Misalnya kotak panggungnya. Nah, itu panggung itu bisa kalian bagi 2. Saya sarankan kalau kalian membuat naskah, itu latarnya jangan terlalu banyak. Karena kalau latarnya terlalu banyak, kalian nanti akan bingung sendiri untuk ini latarnya ganti, itu kalian bingung sendiri nanti. Pasti kalian akan kesusahan sendiri. Jadi latar yang sedikit, tapi itu penerbangannya tetap jalan dengan bagus, itu yang malah bagus ya. Jadi latarnya nggak usah terlalu banyak karena itu akan ribet sekali pasti. Nah, properti yang digunakan. Properti ini bisa meliputi hal yang kalian buat, misalnya seperti kalian butuh pohon yang besar misalnya. Saya kemarin baca naskah ada yang butuh pohon yang besar. Nah, itu kalian memang membuat. Jadi buatlah pohon yang benar-benar besar, benar-benar pohon yang lebih tinggi daripada tinggi kalian. Pokoknya besar lah. Itu kan memang membuat. Tapi kalau ada properti lain, bisa juga. Properti itu ada dua kan, dibagi 2. Jadi ada properti yang kalian membuat sendiri, ada properti yang memang misalnya seperti kursi, misalnya kursi yang panjang. Nah, itu kan kalian bisa membawa saja, tidak usah membuat. Jadi bisa membawa kursi seperti ini. Banyak kan properti yang kalian cuma tinggal membawa, tidak usah membuat. Tapi kalau memang apa ya, kalau memang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti pohon yang besar, itu kan tidak mungkin ya. Jadi itu kalian harus membuat, dan membuatnya pun harus semirip mungkin, maksudnya bukan ini ya. Jadi kalau kalian di situ ceritanya pohon yang besar, ya jangan sampai kalian membuat properti itu pohonnya kecil. Ini pohonnya setinggi kalian itu, jadi nggak sinkron sama cerita kalian. Terus lighting atau pencahayaan, mungkin ini terlalu profesional. Jadi kalau untuk masalah pencahayaan atau lighting ini nanti bisa kita skip lah. Karena memang di sekolah kita memang belum ada yang lighting ini, pencahayaan ini masih belum ada. Nanti ini tidak usah di apa? Ini kita coret lah lighting ini. Jadi tapi untuk apa namanya? Untuk pengetahuan saja. Kemarin ketika kalian melihat contoh dari teater itu kan ada lighting ya, jadi yang disorot sama lampu itu kan kelihatan, yang di sebelahnya itu hitam semua, gelap semua. Nah itu pintar-pintarnya lighting itu. Jadi itu yang bisa membuat teater jadi lebih kelihatan bagus sih, seperti itu. Lalu yang kedua, teknis kedua dari teater adalah tata busana. Yang pertama meliputi kesesuaian kostum. Tentu saja misalnya kalian berperan sebagai Pak Tani, ya kan kostumnya harus Pak Tani dengan apa? Dengan topi tani yang kerucut itu. Terus misalnya kalian jadi pegawai kantoran, ya kan harus pakai apa namanya? Pakai baju ya, yang kemeja, pakai dasi, pakai celana kain yang terus bajunya dimasukkan. Jadi ya memang bagus. Jadi benar-benar sesuai dengan tokoh yang dimainkan. Lalu yang kedua adalah kesesuaian karakter tokoh dengan kostum. Ini yang mungkin perlu diperhatikan juga. Saya beri contoh, tahun lalu itu ada teman kalian yang apa namanya, kostum itu bukan hanya pakaian saja ya, tapi termasuk make up, termasuk kostum juga sebenarnya, termasuk tata busana juga. Jadi teman kan kemarin di tahun lalu itu ada ya,
memerankan apa ya, anak kecil gitu, anak yang masih TK macam. Nah itu dia memang pakai pakai baju yang ya seperti anak kecil banget lah, seperti benar-benar bocah. Terus dia benar-benar pakai bedak yang kalian tahu bedaknya itu ya ya putihnya kemana-mana nggak jelas kan, biasanya kan memang bocah seperti itu. Nah itu yang namanya kesesuaian karakter tokoh dengan kostumnya. Jadi itu penting juga, karena ketika melihatkan saja ini orang jadi siapa sih itu. Jadi ketika melihatkan, oh kita hanya menikmati saja. Nanti saya melihat, saya tidak akan apa ya, membaca naskahmu, tapi nanti kalian ambil saja, nanti saya nonton. Ketika tokoh itu bisa ngeh dengan saya bisa mengerti, oh ini tokoh ini tuh jadi ini, saya bisa tahu itu berarti tata busana kalian itu bagus. Lalu yang ketiga, teknis ketiga itu adalah tata suara. Ini penting juga karena kemarin saya baca naskahnya satu kelompok itu, ada yang memakai, misalnya ada dia ngomongnya seperti ini, moderator tuh ngomong bel berbunyi dan itu nggak usah pakai moderator. Naskah itu tanpa moderator, tidak usah ada moderator dalam naskah. Moderator tuh nggak penting, sama sekali nggak penting. Kalau kalian pengen bunyi bel, ya sudah, kalian cari tata suara yang seperti bel. Nah itu nanti kalian setel ketika adegannya tiba. Hanya seperti saja sudah cukup sebenarnya. Misalnya ada suara lagi, misalnya ketuk pintu, misalnya ada yang ngedor pintu, atau kalian misalnya pakai sesuatu, misalnya cerita kalian misteri. Nah itu kalian bisa pakai musik yang agak mencekam, kalian bisa cari musik yang agak-agak horor. Nah itu kan bisa mendukung teater kalian tuh jadi lebih bagus gitu. Lalu yang kedua adalah proporsi musik dalam pertunjukan. Itu penting juga. Proporsi itu adalah gini, gampangnya musik itu nggak boleh kalian dari awal sampai akhir tuh musik semua. Jadi ada musiknya berhenti. Jadi pas lah bagian antara musik, antara teaternya itu, jadi musik itu hanya sebagai pendukung saja. Jangan sampai musik itu jadi yang utama di dalam teater kalian. Jadi dia hanya dukung saja. Kalau kalian misalnya ada adegan sedih gitu, ya kalian play musiknya dengan pelan saja, asalkan pokoknya kedengaran, itu sudah cukup. Jadi proporsi musiknya harus pas dengan pertunjukan, seperti itu. Lalu yang sering saya ngomongin ke kalian itu adalah show must go on. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung nanti, entah itu pemain kalian terpleset, entah pemain kalian tiba-tiba salah ngomong, salah adegan, atau ternyata dia masuknya keliru, itu nggak apa-apa. Kalian harus berimprovisasi di sana. Bagaimana teater kalian itu harus tetap jalan. Nah itu yang namanya show must go on. Apapun yang terjadi di atas panggung, meskipun ternyata teman kalian tuh salah, dia harusnya belum masuk tapi dia udah masuk, terus ngomong, ya nggak apa-apa, kalian berimprovisasi aja gimana caranya biar kelihatan bahwa itu tetap seperti itu bukan kesalahan, seperti itu. Lalu yang paling penting adalah tidak boleh ada jeda ketika pergantian setting atau latar. Kalian, yang saya perhatikan tahun lalu itu semuanya punya jeda ketika kalian berganti latar. Misalnya kalian dari sekolah ke rumah, itu kan ganti latar ya. Nah itu jangan sampai ganti kostum juga biasanya. Nah itu jangan sampai kalian itu memberikan jeda yang banyak. Bagaimana caranya agar jeda itu ketika kalian ganti kostum, bagaimana caranya biar jeda itu tidak terlalu panjang? Misalnya pertama ya, yang jelas tidak bisa kalian memberikan peran double kepada satu orang. Jangan membuat dua peran untuk satu orang, itu pasti akan membuat jeda kalau seandainya itu ganti latar.
karena dia harus ganti kostum dan segala macamnya. Tapi kalau hanya main satu peran, dia nggak ganti kostum pun tidak apa-apa. Misalnya ini dari sekolah, bergantian ke rumah, kan bisa saja tinggal ganti di dalamnya misalnya. Nah, kalian kan yang di luar pakai seragam ini, pakai seragam, terus ketika kalian sebelum masuk ke scene yang di sekolah, bapak yang di sekolah, itu kalian di dalamnya kan harusnya pakai misalnya pakai kaos dalam, pakai kaos untuk babak yang kedua nanti. Jadi ketika kalian ganti latar itu gampang, kalian tinggal lepas saja seragamnya, yang bawahnya udah biarin aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Kalian, saya kira kalau untuk misalnya kalian harus pakai pakaian double segala macam, itu yang bisa membuat apa ya, membuat jeda itu diminimalisir lah. Sebenarnya kalaupun ada jeda itu nggak apa-apa, sedikit saja, tidak, ya katakan hanya 4-5 detik lah. Itu pun jeda itu pun diisi dengan misalnya musik itu sudah maksudnya musik yang kalian play itu sudah masuk ke apa, babak selanjutnya. Jadi musik yang kalian play itu sudah mendukung ke babak selanjutnya, itu tidak apa-apa sebenarnya. Jadi maksimal 4-5 detik itu pun diisi dengan musik, jadi tidak kosong. Karena kalau kalian di panggung itu kosong, yang nonton kalian itu pasti lari, yang nonton kalian pasti ngomong sendiri. Ketika kalian masuk lagi itu sudah tidak diperhatikan lagi. Jadi ya logikanya seperti itulah, kenapa harus ada show must go on itu tadi. Oke, jadi mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada minggu ini. Ini tugasnya. Untuk tugas minggu yang keempat, tulis tangan naskah drama yang sudah dibuat oleh penanggung jawab kelompok masing-masing. PJ kalian masing-masing itu kan buat membuat naskah ya, membuat naskah untuk kalian yang saya tahu ya. Jadi anggotanya silakan ditulis tangan naskah dramanya, nanti dikumpulkan di GCR. Tapi untuk khusus PJ, tugas ini tidak usah dikerjakan karena PJ sudah ada tugas lain dari saya, yaitu nanti yang sudah dapat pasti tahu. Kalau PJ yang belum dapat, silakan tanya saya tugasnya apa dan kenapa belum dapat. Biasanya PJ sudah dapat itu sudah melakukan ini, baru dapat tugas lain dari saya. Kalau yang belum berarti kamu belum menyelesaikan ini dan ini, seperti itu. Lalu untuk minggu depan, tugasnya yaitu ceritakan perkembangan kelompok kalian, mulai dari pembagian peran, keluhan, sudah latihan berapa kali, propertinya itu bagaimana. Kalian bisa, kalau properti kalian bisa sebutkan propertinya ini sedang pembuatan properti ini. Kostumnya bagaimana, kostumnya ini saya dapat dari pinjam ini, itu kan bisa jadi cerita ya. Terus musiknya bagaimana dan lain-lain lah. Jadi itu yang kalian ceritakan nanti. Kalau pembagian peran itu misalnya, oh ini peran ini saya berikan ke ini karena alasan ini. Misalnya saya diberikan peran sebagai siapa ya? Bagi ini karena saya itu karena saya pintar ngomong, karena ingatan saya kuat, seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ingat-ingat bahwa tugas itu akan saya koreksi besoknya jam 8. Jadi kalau kalian lewat dari jam yang ketika saya ngoreksi, ya sudah. Kalau kalian tidak dapat nilai, berarti bukan salah saya. Saya sudah mengingatkan, jadi lebih tertib lagi. Begitu juga dengan presensinya. Kalau kalian ditulis tidak hadir, berarti memang kalian saja yang tidak tertib, karena saya sudah mengingatkan. Saya kira begitu. Terima kasih untuk minggu ini. Diingat-ingat tugasnya, dipersiapkan dengan baik daternya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.